Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Alhamdulillah, Prof hari ini? baik, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita puji Allah, kita sanjung Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita yang persis seperti yang kita inginkan. Insyaallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita puji Allah. Ketika kita menerima sesuatu di luar yang kita inginkan, tetap jadi hari panas, hari dingin, hari senyum, hari duka, tiada kata yang terindah melebihi kata alhamdulillah. Selalu bersyukur ya, Prof. Makanya setiap sholat itu kita diperintahkan baca alhamdulillah 33 kali. Ya kan? Walaupun kita dalam keadaan sedih. Walaupun kita dalam keadaan sedih tetap zikir alhamdulillah. Ya toh? Iya. Jangan sampai ya, kita lagi sedih lalu zikirnya diloncati langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti jangan sampai dan jangan pernah terlewatkan. Ah benar. Jangan apapun terlewatkan. kondisinya ya, Prof. Subhanallah. Dipaksakan. Dipaksakan. Walaupun hati masih gelisah pun dipaksakan alhamdulillah. Seperti kita memaksakan zikir alhamdulillah 33 kali dalam kondisi kita sedang persiapan operasi gitu, sedang diinfus, sedang patah kaki kita, tetap itu alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nanti siang saya akan berbicara tentang, saya khutbah nanti di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Siang Dulu ini Dispenda. Prof nanti nanti saya akan berbicara tentang ya? yang sangat menarik karena saya barusan baca buku Doa dan Kebahagiaan karya Jalaluddin Rahmat dan juga 2 tafsir. Menarik sekali. Ya, judulnya itu adalah bagaimana menyikapi doa. Bagaimana menyikapi doa. Ya, baiklah ya. Di Saya hari ucapkannya Mbak, kita ucapkan ya, Prof. doa mudah-mudahan subhanallah, mudah-mudahan semua dulur Al-Victor, pendengar yang sangat baik-baik ini, yang mendengarkan acara ini, saya yakin lebih mulia dari saya. Ya lebih mulia dari saya. Orang baik-baik pilihan, maka kami datang di sini antara lain adalah mengemis doa dari pendengar ini. Nanti kita doa bersama. Kita doa bersama, kita mengemis doa, kita saling mendoakan. Hidup ini tidak bisa hanya doa seorang manusia itu, tapi perlu doa disupport orang yang banyak. Doa disupport orang, diamini orang yang banyak. Yang bekerja selamat bekerja, yang sedang sakit semoga tetap sabar ya. Yang sedang persiapan nikah mudah-mudahan dimudahkan Allah persiapannya ya. Yang hari ini mungkin ada tanda-tanda kehamilan ya, atau sedang hamil, ya sudah banyaklah zikir, makanlah yang halal, riangkan hati kita, perbanyak alhamdulillah, menunjukkan rasa senang. Sebab rasa senang itu sama dengan memperbaiki pertumbuhan janin. Insyaallah. Gelisah, kecewa, marah, yang itu kan yang selalu yang berturut-turut ya, itu nanti akan pengaruhi kejiwaan bayi kita ya. Harus selalu bahagia. Oleh karena itu bahagia, dipaksakan. Saya bilang dipaksakan karena secara normal orang yang sedang punya masalah ya tidak bisa gembira. Tidak bisa bahagia. Ya kan gitu. Nah, situ. Baik. Pagi ini ya, Prof, saya akan mengupas tentang bagaimana kita ini berakrab ria dengan malaikat. Jadi berakrab ria dengan malaikat. Bagaimana ketika setiap kita sedih ya, itu malaikat datang dan mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya gini, jangan takut
jangan cemas, bergembiralah kamu sebab surga sudah disediakan untukmu. Ya. Masya Allah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran surah Fussilat. Fussilat, Al-Quran surah Fussilat. Ayat 30. Fussilat ayat 30. 30. Coba mana saya pinjam Qurannya Mbak. Iya. Surat Fussilat itu nomor 40, nomor suratnya 40, ayatnya ayat 30. Nah, jadi di situ ada kata-kata malaikat selalu hadir dan berkata, janganlah kamu bersedih, jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, dan bergembiralah kamu sebab Allah sudah menyediakan surga untukmu. Nah, gitu ya. Itu ada ayatnya begitulah. Itu kita harapkan bahwa kita ini semua yang ikut mendengarkan ini ikut merasakan bagaimana kita didatangi malaikat itu. Bahkan di tafsir-tafsir itu dikatakan engkau bisa berjabat tangan dengan malaikat saat itu. Bersahabat ya Prof dengan malaikat. Wah ya, pokoknya di jabat tangan. Ya ini saya. Ya Allah. Bisa sedekat itu dengan Oke, malaikat. ya. Saya bercerita dulu. Okay, monggo, Prof. Bercerita tentang ayat ini. Surat apa tadi? Fussilat. Surat Fussilat ayat 30. Ayat 30, suratnya nomor 41 ya. Jadi dulu itu ada orang namanya, zaman Nabi itu namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain. Bukan Husain, bukan sin tapi shot. Namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Nah, pada waktu perang Khaybar, ia mencari Nabi, lalu tangan kanannya diletakkan di atas tangan kanan Nabi. Tangan kanannya Diletakkan di atas tangan kanannya Nabi. Nabi. Oke ya. Bukan berjabat tangan ya itu? Bukan berjabat tangan. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan Nabi. Untuk apa? Untuk menyatakan baiat. Menyatakan baiat. Baiat itu menyatakan sungguh saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh saya ini taat, berjanji, bersumpah sampai akhir hayat saya taat kepada Allah dan kepada engkau Rasul. Itu diucapkan langsung. Iya, sambil meletakkan tangan kanan Nabi. Okay. Tangan kanannya diletakkan di atas tangan kanan kanannya Rasulullah. Nabi. Bahkan dia bersumpah, sejak tangan saya sentuhkan di atas tangan Rasulullah ini, saya berjanji tangan saya tidak akan saya gunakan kecuali untuk kebaikan. Masya Allah. Wah, ini sumpah loh Kak. Janji yang luar biasa itu. Iya. Masya Allah. Memang orang ini kadang-kadang disebut manusia malaikat ya di dalam sejarah. Manusia malaikat. Ya karena nanti kita akan tahu kenapa disebut itu. Ya. Manusia malaikat. Manusia malaikat. Ini pada zaman Nabi, pada masa Umar masih hidup. Dia pada waktu Umar bin Khattab menjadi kepala negara, dia ditunjuk untuk mengajar Al-Quran di Basrah. Di Baghdad. Sampai wafatnya di sana. Lalu pada waktu pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika ada konflik ya, ada konflik sesama muslim ini. Konflik dengan Muawiyah. Ini ada kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Masya Allah, sama-sama sahabat dekatnya Rasulullah ini bisa begini. Jadi sahabat dekat Rasulullah sama-sama dekat. Muawiyah ini dekat juga dengan Rasulullah. Ali ya sangat dekat, menantunya. Gimana dekat?
Nah, itu terjadi konflik. Nah, Imran bin Husain mengatakan saya netral. Dia mengatakan Tidak berkubu ya, Prof? ya tidak. Dia mengatakan saya lebih suka menjadi pengembala rusa di puncak bukit. Wah, Saya lebih senang saya menjadi pengembala rusa di puncak bukit sampai mati saya. Daripada saya harus melepas anak panah ke salah satu dua kelompok yang bertikai itu. Meleset atau tidak, mengena atau tidak. saking menjaga tangannya juga tadi ya, Prof? Karena Oh iya benar. Sumpahnya Karena tadi. tadi sumpahnya kan begitu. Saya tidak akan menggunakan tangan ini selama hidup saya kecuali untuk kebaikan. Nah, makanya itu. Lah kenapa sekarang mungkin Mbak Alvina tanya kenapa kok Imran bin Husain tiba-tiba tertarik untuk bayat tadi itu. Ini ceritanya. Karena dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang bincang-bincang dengan beberapa sahabat. Bincang-bincang dengan para sahabat. Tidak dijelaskan di mana ini. Nah dia mendengarkan saja. Dia tidak ikut berbincang tapi ikut mendengarkan. Pada saat itu ada sebagian sahabat yang berbicara begini kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Nabi, kami ini heran dengan diri sendiri. Kami ini heran, ya, dengan diri sendiri tuh heran. Ya. Kenapa kata Nabi? Begini Nabi, jika kami itu berada di sebelahmu begini, di depanmu, di sebelahmu, dekat engkau, hati kami itu terang, senang. Masya Allah. Senang sampai kami itu tidak punya keinginan apa-apa di dunia kecuali ingin ketemu kamu aja. Kedamaian ya, Prof, Iya. yang didapatkan. Bahkan kalau dekat engkau ini Nabi, kami ini seolah-olah bisa melihat akhirat. Allahu Akbar. Begini wajah Rasulullah itu ya. Wajah Rasulullah itu membuat orang yang memandangnya itu seperti sudah bisa melihat surga. Masya Allah. Mengingat akhirat. Iya, dan sampai dia lupa segala-galanya soal dunia itu karena di akhirat. Itu yang saya sebut berkali-kali. Kalau kita ingin meniru Rasulullah, Iya. ya jadikan wajah Anda seperti ini. Kalau Anda itu cinta Rasulullah, ya senang Rasulullah, ya wajah Anda itu harus dibuat yang seperti ini. Dibuat yang menyenangkan gitu. Menyenangkan sampai melihat itu sampai keinginan yang lain itu lupa. Ya. Sampai dia bisa menerawang surga. Menerawang surga. Menerawang surga. Itu loh marra'a wajhaka ya Sa'ad. Itu kan luar biasa ya. Wahai Rasulullah, siapapun yang ra'a wajhak, melihat wajahmu ya Sa'ad, happy, optimis. Ini yang sering saya katakan. Tapi Nabi kemudian orang ini mengatakan lagi, tapi Nabi, ketika kami sudah berpisah darimu, kalau sudah pulang, loh kok kambuh lagi, saya itu ingin ini. Ingat kesedihan Iya, juga. ingin ini, pokoknya sudah Duniawi ya, Prof? lupa akhirat. Itu Nabi kemudian menjawab, begini, para sahabat kan teman toh. Iya. Begini teman-teman, demi Allah, ingat, demi Allah, Tuhan yang mengendalikan nyawaku, ya. Seandainya kamu semua selalu dalam keadaan seperti saat ini, nanti toh, saat apa tadi? Saat yang mengingat akhirat tadi, Prof? Iya tadi mengingat di depan Nabi tadi sampai bisa menerawang, kok ingat itu. Nabi demi Allah, Nabi bersumpah, jika kamu bisa seperti itu, ya, pastilah malaikat akan menampakkan dirinya, loh Mbak. Pastilah malaikat akan menampakkan dirinya dan berjabat tangan denganmu. Coba.
Masya Allah, di saat kondisi yang tadi bisa mengingat Iya. akhirat tadi ya Prof. Iya. Dihampiri Kalau malaikat. kamu itu terus-terusan begitu, ya, demi Allah, Sumpah Rasulullah ini ya Prof. malaikat akan menampakkan dirinya dan berjabat tangan dengan. Senang ya dia. Nanti hari ini kan kita judulnya kan berjabat tangan dengan malaikat. Intinya ini atau malaikat berakrab ya dengan malaikat ya. senang dekat Tapi dengan Nabi Muhammad hamba. mengatakan, Oke. tapi begini saudara-saudara ya teman-teman. Yang demikian itu tidak bisa terus menerus. Hanya sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu itu berarti di waktu tertentu Prof. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa terus-terusan. Hmm. Hanya sewaktu-waktu. Hanya sewaktu-waktu. Perhatikan kata-kata hanya sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Di waktu tertentu. Nah, inilah yang menjadi bahan pikiran Imran bin Husain, kata-kata ini. Baik, tadi saya katakan ya, kenapa sih kok Imran Husain mikir itu? Kata-kata Nabi tadi tuh yang dipikirkan itu. Kenapa kok Teman-teman, kalau ketemu iya ingat itu. akhirat semua? Kok hanya sewaktu-waktu saja, kok tidak terus-menerus. Andaikan terus betapa nikmatnya. Itu loh. Nah, itu yang dipikir. Mengapa perjumpaan malaikat dengan orang soleh itu kok hanya sewaktu-waktu? Kenapa toh? Andaikan terus-menerus, sungguh Nikmat. betapa indahnya hidup ini. Maka, nah ini melahirkan dia ambisi. Kalau begitu, saya akan bertekad. Nah, saya bertekad untuk bagaimana beribadah yang lebih maksimal. Supaya saya tidak dijabat tangan saya oleh malaikat, tidak hanya sewaktu-waktu. Saya ingin terus-menerus. Makanya sejak itu kemudian ia lebih maksimalkan ibadahnya, memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah dan menundukkan hatinya. Ia hanyut dalam ibadah seolah-olah ia bukan penduduk bumi. Tadi saya katakan. Betul. Jadi dia ini disebut Manusia dalam malaikat. sejarah itu manusia malaikat karena Manusia malaikat. dia itu saking semangatnya ibadah dan dia seperti sedang tidak di bumi, sedang di langit dan berada di tengah-tengah malaikat, bergaul dan berbicara, bahkan berjabat tangan dengan malaikat gitu loh. Itu yang dilakukan. Nah, sekarang kita ceritakan apa kata-katanya setelah dia melakukan itu, Setelah beribadah. setelah beribadah. Nah ini ketika dia pada puncak penyembahan, puncak ibadah, fly pokoknya sudah subhanallah, sudah pokoknya masya Allah, sudah luar biasa lah ya. Kontemplasi notok nih. Apa dia katakan? Dia mengatakan begini, wahai diriku, mengapa engkau tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja? Apa maksudnya Pak? Mengapa engkau tidak menjadi debu saja yang diterbangkan angin? Gitu. Mengapa? Mengapa orang dekat kepada Allah seperti Imran bin Husain tiba-tiba ingin menjadi debu? Sebab semakin menyadari kebesaran Allah, ya, menyadari kemurahannya Allah, menyadari rahmatnya Allah, ia sampai pada titik bahwa kami tidak mampu menyanjung kebesaran Allah. Oh, subhanallah. Gitu loh maksudnya. Masya Allah. Seperti kalau saya ada di sebuah lautan luas, maksudnya ya, lautan luas, di situ banyak ikan-ikan besar yang itu muncul, kemudian banyak ikan-ikan kecil yang ada di sekitar menari-nari, ya. Terus di situ ada airnya itu jernih, terlihat di bawah itu ada mutiara-mutiara, kan? Terus di atasnya itu ada awan yang lewat, kemudian ada cahaya matahari. Semakin tahu lautan itu, saya kehabisan kata untuk menulis gitu maksudnya. Masya Allah. Jadi dia ini, wahai diriku, kenapa engkau kok menjadi manusia begini? Toh kamu itu kok gagal terus menyembah Tuhan. Menyembah, mengagungkan Allah yang semestinya itu kamu gagal. Daripada gagal gini,
lebih baik kamu jadi debu saja. Hmm. Gitu loh. Kemurahannya Allah. Allah itu kok rahmat sekali. Sekian banyak rahmat, Masya Allah. Kok diberi petunjuk jadi orang Islam. Saya ini banyak dosa, kok dihidupkan. Coba, toh? Kok dihidupkan. Kok saya diberi kesempatan bersujud. Mulut saya kok bisa bergerak begini. Terus hari ini saya bisa makan. Coba, pokoknya Kemurahan Allah. wah, pokoknya itu dia menangis memikirkan bagaimana kalau begitu cara mensyukuri nikmat ini. Dia gemetar. Cara mensyukuri bagaimana saya ini. Nah, gitu. Itulah siapa ini Jalaluddin Rumi mengatakan, jika aku gagal menyanjungmu dengan kata-kata, aku sungguh telah menyimpannya dalam dada. Gitu. Berarti Ya, tidak ada yang bisa dikatakan tentang iya, kebesaran Allah ini. jadi dia akhirnya begini loh maksudnya. Saya ini ingin menyanjungmu ya Allah, ingin tidak bersyukur mampu dengan- padamu. Tapi maafkan saya tidak bisa syukur yang sebenarnya. Syukur. Nah ini, Syukur. inilah yang dijadikan bahan doa di Makkah dan Madinah. Yang bunyinya, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, la ilaha illa anta subhanak ma syakarnaka haqqa syukrik, la ilaha illa anta subhanaka ma qadarnaka haqqa qadrik, subhanaka la ilaha illa anta subhanak la nukhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Nah itu. Ini memuji Allah Ya. selamanya ini bro. Artinya Jadi iya ini pujian doa kepada Allah. yang ya ini Mahir Mu'aikili ya. Dalam rekaman doanya di Makkah selalu doa ini. Abdurrahman Sudes selalu doa iya, ini. tadi saya mau katakan, ini sering dibaca oleh Abdurrahman Sudes. Iya, Syekh jadi Abdurrahman Sudes. Subhanak, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Maafkan aku belum bisa menyanjungmu dengan sanjungan yang sebenarnya. Ya, Maafkan aku belum bisa bersyukur dengan syukur yang sejatinya. Masya Allah. Maafkan aku belum bisa memujimu dengan pujian yang seharusnya. Maafkan aku belum bisa memujimu seperti engkau memuji dirimu sendiri. Masya Allah. Kalau boleh disebut, sahabat Rasulullah ini adalah sufi tingkat tinggi Bapak ya? Wah, makanya sebut manusia malaikat tadi. Manusia malaikat. Manusia malaikat. Manusia malaikat. Iya. Masya Allah. Nah itu juga yang doa itu ya. Saya menghafal doa itu justru diberi oleh namanya Ustadz Mu'ammal Hamidi. Beliau siapa bro? Mu'ammal Hamidi itu kiai di Bangil gitu. Sebelum meninggalnya itu dia memberi buku kecil itu. Terus diberi, terus saya baca. Loh, waktu meninggalnya saya buka lagi, subhanallah, ini kan yang dulu diberi, yaitu subhanaka ma abadnaka haqqa, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrik, subhanaka ma qadarnaka haqqa qadrik, subhanaka ma la nuksi thana'an anta kama athnaita ala nafsi. Nah itu enggak ada permintaan apa-apa maksudnya. Tidak ada permintaan, Loh, hanya ada. Memuji saja. Memuji saja. Memuji saja. Ini yang digambarkan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah itu. Ini al-mu'minu yushghiluhu thana'u 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakira wa tushghiluhu huququllah an ayyakuna li khudhudihi dzakira. Ini orang mukmin itu menyibukkan diri memuji Allah agar ia menjadi manusia yang bersyukur. Ia sibuk memenuhi hak-haknya Allah sampai ia lupa hak-haknya.
Ya, paham tadi Mas Irmi. Iya, memuji. Jadi dia memuji Allah. Allah itu gini, Allah itu gimana. Dia sampai lupa belum berdoa, belum meminta gitu loh. Belum meminta. Hak-haknya Allah untuk dipuji itu terus dipenuhi haknya Allah. Hak dirinya untuk diberi itu tidak disebut sama sekali. Kalau kita meminta, banyak yang meminta. Nah, kalau kita ya sebaliknya meskipun banyak meminta, tidak banyak memuji. Memujinya sedikit tapi permintaannya panjang sekali. Subhanallah. Itu Imran bin Husain. Nah, kegagalan manusia ya, ketidakmampuan manusia untuk memuji Allah. Katakan begini ya. Saya membaca tulisan tentang Gunung Semeru. Bagi saya yang tahu tentang Gunung Semeru, saya akan bilang Gunung Semeru tidak seindah seperti yang kau tulis, lebih dari itu sejenak. Paham? Tidak sebatas pandangan tidak sebatas yang kamu tulis ini gitu loh. Nah, terus dia akan berkata, ya mohon maaf saya tidak bisa menulis seperti keindahannya sesungguhnya. Karena saya belum kenal betul, saya hanya tinggal di sana 2 bulan. Ya kalau saya di sana kan yang jaga di sana. Nah kata tuh, saya jaga di sana, jadi tulisanmu itu masih banyak yang belum. Maaf saya sudah menulis ini maksimal Pak, saya sudah 2 bulan tidak tidur. Foto saya ini, iya tapi saya beritahu. Kamu memuji gunung itu tidak belum lengkap dengan keindahannya sesungguhnya. Lah gitulah seperti itu. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 67 itu Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Nah ini Mas. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, sekarang masih ada waktu toh, Mas? Masih ada waktu ya. Kita gitu. Sekarang saya tunjukkan. Tadi dekat dengan malaikat toh. Ya. Nah, tadi saya janjikan saya akan mengupas surat Fussilat. Tadi itu pengantarnya untuk memahami surat Fussilat. Ya. Gitu, ya. Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Nah ini malaikat itu nanti selalu mengatakan jangan sedih. Kalau kemarin itu la tahzan innallaha ma'ana maksudnya ya. Nah itu yang bicara kan Nabi. Bicara kepada Abu Bakar, paham toh? Nabi pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Baik. Kalau yang ini, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah kamu dengan surga yang sudah disiapkan untuk kamu. Ini malaikat. Malaikat kepada Nabi ya? Nah, enggak. Bukan kepada Nabi ini. Ini kepada semua orang. Makanya di sini saya tulis, maukah kamu didatangi malaikat, diajak berjabat tangan, lalu malaikat berkata begitu, gitu loh Mas Irmi. Nah, maka di sini saya tulis kapan malaikat itu datang. 1, malaikat itu datang ketika manusia akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Jadi orang-orang yang
ibadah seperti Imran bin Husain tadi itu, ya. Dia nanti sebelum meninggalnya itu akan didatangi malaikat. Dan malaikat itu berkata, la takhafu wa la tahzan. Jangan sedih, jangan takut, ya. Senanglah kamu, senang karena Allah sudah membangun surga khusus untukmu. Ya. Imran nggak takut karena sering kali salaman sama malaikat. Iya, tapi semua orang tidak mesti, Mas. Orang yang ngomong tidak takut dengan kematian itu tidak mesti. Ada sahabat yang terkenal itu sangat alim. Dan dia Abu Darda itu mengatakan, untuk apa takut kematian? Wong itu perjumpaan dengan kekasih. Itu. Wong orang takut sakit, saya senang sakit. Masya Allah. Orang takut kelaparan, saya senang lapar. Karena kalau sakit itu dekat pada Allah, kalau lapar itu ya bersih. Orang takut mati, saya senang mati karena itu perjumpaan saya dengan kekasih. Tapi menjelang matinya bilang istrinya. Wah, benar. Iya, saya kok jadi takut. Ya. Nah, itu. Yang ditakuti adalah persiapannya untuk menuju ke perjalanan yang jauh itu. Ya, maka di situ, maka pada saat itu Mas Hilmi, malaikat itu datang dalam jumlah yang banyak dengan wajah berseri-seri seraya memanggil, wahai ruh yang harum, segera keluarlah kamu menemui Allah. Ia senang dan tidak marah kepada. Coba, saya doakan Mas Hilmi, Mbak Elvina dan seluruh pendengar mendapat bagian ini. Amin ya Allah. Wa iyyakum. Yang kedua, malaikat itu datang lagi ketika manusia menghadapi pertanyaan malaikat Munkar Nakir dalam kubur. Menjelang mati, kemudian Munkar Nakir. Yang kedua itu ketika dalam kubur, ketika sudah malaikat Munkar Nakir datang dengan beberapa pertanyaan, sebelum ditanya, malaikat datang lagi. Jangan susah, jangan sedih, ya dijawab saja, sebab surga sudah disiapkan untuk kamu. Masya Allah, saya doakan, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang didatangi malaikat ini, ya. Amin. Amin. Yang ketiga. Tadi kelewatan Mas Juni. Yang kedua tadi itu yang ketiga enggak apa-apa. Yang kedua tadi itu mestinya malaikat itu datang ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Ketika trompet kedua. Hari kebangkitan ya, Bro? Betul, hari kebangkitan ketika trompet ditiupkan yang kedua, malaikat Israfil, mereka datang lagi. Ketika dibangkitkan, malaikat datang, diajak jabat tangan, jangan takut, Masya Allah. jangan sedih, sudahlah bersiaplah kamu dengan surga yang disiapkan oleh Allah. Allah takhafu. Ya, kita doakan semua kita masuk ini. Dan yang keempat ini Mas Umi, ini kata Hamka ya, dalam tafsir Al-Azhar yang tadi saya baca. Para malaikat itu datang kapan saja dalam hidup manusia, setiap saat ketika dirindukan. Ketika misalnya punya masalah susah, malaikat datang. Itu. Masya Allah. Malaikat datang dan jangan takut, jangan susah, sebab surga sudah disiapkan surga. Dan saya menemui beberapa orang Mas Gulmi, ya, beberapa orang yang orang itu secara lahiriah, ya, secara lahiriah tidak seperti ustaz, tidak dayani yang surbanya itu tidak pegang tasbih, tidak apa, tidak terlihat alimnya ya bro. Dia sering karena dugaan saya dia itu saking sabarnya kepada pasangan hidupnya ya. Masya Allah. Sabar dengan pasangan. Iya itu. Sering kena celatu kan. Iya itu ya. Subhanallah. Terus orang ini apa itu ya? Tidak punya apa-apa tapi sering nolong orang gitu. Nah, itu didatangi. Kita berharap semoga Dulur Al-Fiktor semuanya mendapatkan jabat tangan malaikat setiap saat. Ketika kita sedang punya masalah, nanti ketika menjelang mati, atau ketika dibangkitkan dari kubur, dan ketika mau menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Ini malaikat-malaikat yang bertugas pada saat itu, artinya kalau menjelang mati nanti ada malaikat Raqib Atid. Iya ya, pokoknya.
Semua malaikat tidak? Mungkin malaikat gini, malaikat yang mungkar nakir ya, grogi juga ini. Waduh, mau ditanya itu, waduh ada malaikat di Ada sebelahnya. Ada temanku, ada bolo. Masya Allah. Malaikat itu yang membela, Prof ya? Ya pasti. Masya Allah. Kan janji Allah toh. Iya. Janji Allah. Jadi kalau Allah sudah senang kepada orang, Allah itu berjanji, orang ini tidak boleh sedih. Tidak, siapapun yang membuat sedih harus berhadapan dengan saya. Wah. Loh, Masya. sekarang kalau saya sudah bilang sama Mas Hilmi, saya senang dengan Mas Hilmi. Oke, saya senang, pokok ingin membahagiakan Mas Hilmi. Siapapun yang menyusahkan Mas Hilmi itu berhadapan dengan saya. Iya pasti. Nah, Pasti sama. dibela. Malaikat mungkar nakir, malaikat Israel, Israel. mencabut agak keras, Allah marah. Masya Allah. Loh, saya kan sudah bilang jangan disakiti. Nah, Jadi Akan penuh nikmat, Prof, hidupnya. senang. Penuh dengan kebahagiaan, Inilah ketenangan. topik kita pada pagi hari. Masya Allah. Oke. Imran ini kayak Uwais Al-Qarni saja sebagai penduduk akhirat, penduduk sama. Saya betul. Masya Allah. Kisahnya berbeda. Kisahnya berbeda. Kisahnya berbeda. Baik, Prof, kita akan memberi kesempatan ya. Ya, boleh. Untuk dulur-dulur Al-Victor, silahkan. Saya angkat dulu. Assalamualaikum. Apa kata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abahil. J, monggo Pak. Prof, Ya, Pak. saya mau tanya Ye. hubungan dengan Imran Husain. bin Husain. Husain. Imran bin Husain. 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 Pakai shot. Ya, beliau kan hidup pada zaman Rasulullah. Betul. Apakah ketika zaman saya ini untuk membangkitkan kualitas iman, kualitas keyakinan, apakah bisa melalui penerus-penerus Rasulullah yang disebut al-ulama warasatul anbiya? Seperti orang Jawa katakan, wong kang soleh kumpulono. Ye. Ya. Matur nuwun, Prof. Ya. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak bisa? Ya kan, kenapa enggak bisa? Bisa. Ya. Kalau kita dekat dengan orang yang alim, ya alim tidak karena di Quran loh ya. Ya emang Alim bukan banyak viral. orang-orang tuh yang sebetulnya sangat berkualitas tetapi tidak pernah diliput media, tidak pernah dibesarkan media. Orangnya ikhlas, tawadu, Ya. banyak berkorban, tidak pernah diliput media sama sekali. Hanya malaikat aja hanya terkenal di akhirat saja, di langit saja. Ya bisa atau kenapa tidak bisa? Hanya saja mungkin bentuknya beda, kan gitu. Bentuknya beda. Zaman itu kan belum ada media, ya. Itu artinya godaan-godaan untuk melakukan seperti itulah. Kita ini tidak melakukan yang jelek, tidak ngomong yang jelek pada saat orang mudah bicara seperti ini, tidak melakukan perzinaan pada saat dimana sangat menggoda dan memungkinkan seperti ini, kok tidak? Ya itu kan termasuk orang hebat. Ya. Jadi jawabnya bisa. Lah kalau tidak bisa, kenapa Quran diajarkan? Ya, cuma tidak selevel mereka. Wow. Oke, lanjut. Baik, ada pertanyaan? Telepon lagi atau ini? Mbak, Nah, itu hanya menyapa ya. menyapa. Oke, kita coba angkat lagi telepon kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, kali sinten iki? Bu Misnati Wadung Asri. Oke. Bu Miswati. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Bu Misnati. Nggih. Kula badhe tanglet Yai. Ya, Kula lek saya kalau subuh sama maghrib khususin malaikat-malaikat termasuk malaikat yang ditugaskan menjaga nyawa tuh. oke. Salam Dan kepada malaikat yang ditugaskan Israel. menjaga nyawa. Apabila nanti engkau ketemu dengan aku, tolong mohonkan kepada Allah perlindungan kanan kiri, depan belakang, atas bawah luar dalam. Apabila ketemu dengan malaikat yang menjaga kubur, mohonkan kepada Allah supaya rambutku ini jadi saksi. Saya gitu Yai. Masya Terus Allah.
Assalamualaikum, malaikat yang ditugaskan menjaga Siratal Mustaqim, yang ditugaskan menjaga neraka. Aku mohonkan kepada Allah supaya dapat perlindungan kanan kiri, depan belakang, atas bawah, luar dalam. Apabila aku ketemu dengan engkau, mohonkan kepada Allah supaya api tidak terasa panas. Apabila aku terasa panas, mohon didinginkan. Mohonkan kepada Allah apabila aku terasa kedinginan, mohon dirasakan hangat. Apakah saya boleh berdoa dengan seperti itu, Yai? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya sudah seperti Gusmus ini. Gusmus perempuan ini. Zawawi Imron. Bagus, tidak apa-apa toh. Wong kita disuruh maka kajian kita malaikat yang dulu kan gitu. Mengapa Anda tidak menyapa malaikat-malaikat itu gitu loh. Caranya tadi seperti itu. Ya antaranya kan seperti itu. Kenapa Anda tidak menyapa malaikat? Kan waktu sholat kan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil kan. Itu malaikat muqarrabun. Malaikat yang didekatkan Allah, malaikat yang sangat dekat pada Allah, malaikat yang menjaga arasy. Boleh kita berdoa seperti itu. Mohon agar supaya besok ketika melewati Siratal Mustaqim itu selamat. Ya kan gitu. Ada juga yang kalau baca selawat burda itu ada ya. Dengan selawat burda ini kami mohon besok Nabi menuntun aku pada waktu menyeberangi Siratal jembatan menuju surga itu. Illam yakun fi ma'adi akhidham biyadi fadla wa illa faqul ya zalatal qadami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu ada di buku saya, buku burda kecil. Enggak apa-apa itu, silakan siapa yang minta datang saja ke Mbak Zahroh, nanti saya beri itu buku burda ya. Buku burda itu. Ya Allah, jika aku besok ketika menyeberangi jembatan di atas neraka itu Engkau tidak hadir memegang tanganku, hampir pasti aku jatuh. Oh, gitu tuh. Maka kita baca sholawat toh. Nah, maka saya kalau bersolawat ya Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian saya bayangkan saya menyeberangi, kemudian dituntun Rasulullah. Iya. Kalau saya baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, saya bayangkan saya ketika ditanya malaikat mungkar nakir ya saya bayangkan Nabi mendampingi saya. Itu pokoknya saya visualisasi, ya gitulah ya. Saya sering berdoa dengan Prof. Ya Allah, dengan rahmat-Mu dan dengan syafaat Rasul-Mu, berikan keselamatan Bapak Ibu. Oh iya, harus. Betul, benar. Berjalan di Siratal Mustaqim, selamatkan dari api neraka-Mu, masukkan surga-Mu. Itu bagaimana, Prof? Boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau saya sama. Saya gitu, saya Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian saya bayangkan bahwa Nabi itu hari ini menjenguk ayahku, ibuku di dalam kuburnya. Kalau bayangan saya visualisasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian saya berhenti sejenak, saya bayangkan bahwa Nabi datang. Itu kalau ditambahi doanya Bu Misna kan tidak apa-apa. Ya Allah, seluruh ujung rambutku ini menjadi saksi bahwa kami ini mencintai bapakku, kami ini mencintai ibuku. Ya Allah, kami ini semua itu menjadi saksi bahwa kami sedang melakukan kebaikan dan itu berikan kebaikan itu pahalanya untuk ibu bapakku. Boleh. Oke ya, Mas Hilmi ya itu. Waktunya habis ya. Mohon maaf untuk yang baca SMS, Prof. Iya, enggak apa-apa, sekarang sudah waktunya habis ini kita doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wahai Allah, kuatkan iman hambamu yang sedang kesulitan keuangan. Amin ya Allah. Amin. Agar tidak melakukan dosa dengan alasan keterpaksaan.
Wahai Allah, kuatkan pula iman hamba-Mu yang hidup dalam kemewahan atau sedang memegang kekuasaan, agar selamat dari godaan korupsi, zina dan semua kemaksiatan. Amin ya Allah. Wahai Allah yang Maha memberi ampunan dan rahmat, berikan kami ampunan dan rahmat-Mu sehingga kami lebih dekat kepadamu, lalu malaikat-malaikat yang terbaik menjabat tangan kanan kami ya Allah. Wahai Allah, penentu masa depan, berikan kemudahan untuk anak-anak kami, adik-adik kami, keluarga kami untuk mengejar sejuta cita-cita mulianya. Amin ya Allah. Nabi-Mu mengatakan wa anta idza syi'ta taj'alul husna su'ba sahla. Jika engkau berkehendak untuk menolong hamba-Mu, maka betapa mudahnya menghilangkan kesedihan itu engkau ganti dengan kemudahan. Dengan pertolongan-Mu semua yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, dan yang mencemaskan menjadi menyenangkan. Wahai Allah, jadikan mereka tetap bersemangat, jadikan anak-anak kami tetap optimis dan tidak mengeluh menghadapi semua tantangan. Wahai Allah, dengan kesungguhan sholat berjamaah kami, baik di masjid ataupun di tempat lainnya, dan juga dengan keberkahan tetesan air mata dalam rukuk dan sujud kami, tambahkan kebahagiaan rumah tangga kami, jangan Engkau kurangi. Tambahkan kedekatan hubungan kami dengan seluruh keluarga kami, kebahagiaan di rumah tangga kami, jangan Engkau kurangi. Tambahkan kami ya Allah, kemuliaan, janganlah Engkau kurangi. Sambungkan kembali hubungan silaturahim yang hampir putus di antara kami. Jadikan orang-orang yang sinis dan angkuh kepada kami berubah menjadi orang-orang yang saling mencintai dan mengasihi. Amin. Wahai Allah, tugas kami membangun rumah tangga bahagia dan mengantarkan masa depan anak-anak kami belum selesai dan masih jauh, masih panjang. Sedangkan kekuatan kami semakin melemah. Maka berikan kami kekuatan baru, kesabaran yang luar biasa dan bimbingan untuk menjalani tugas-tugas yang berat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.